Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih tanda sudah menyerah. Bahkan gubernurnya membangkang imbauan Pak Prabowo yang melarang sumbangan asing. Kenapa ya Aceh meminta bantuan ke lembaga PBB, sedangkan Prabowo mengatakan negara masih sanggup mengatasi bencana ini? Kok nggak selaras ya? Jadi yang bener yang mana nih? Negara masih sanggup atau Aceh memang butuh bantuan internasional? Mereka datang ke tempat kita hanya untuk melihat-melihat saja. Mereka membiarkan kita kelaparan. Mereka membiarkan kita hidup dalam kegelapan. Mereka membiarkan kita hidup dalam kehausan, dan mereka membiarkan mayat-mayat berkelimpangan di jalan. Lewat video ini, saya beritahukan kepada seluruh rakyat Aceh dan bangsa-bangsa lain yang ada di luar Pulau Jawa. Indonesia itu, walaupun sebuah negara yang pejabatnya rata-rata memakai peci, bahkan di antara mereka sudah naik haji berapa kali. Tapi Indonesia itu bukan sebuah negara baldatun toibatun warabul gafur. Indonesia itu sebuah negara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang informasi yang berkembang di media sosial bahwa bantuan dari pesepak bola tersohor ya, kesohor C. Ronaldo untuk warga Aceh yang terdampak banjir bandang katanya tidak bisa masuk ke Indonesia dan hanya tertahan di luar negeri, tepatnya adalah di sebuah bandara di Singapura. Ya, ini harus dicek kembali kebenarannya informasi yang beredar tersebut ya, karena seperti yang sudah-sudah, jangan-jangan hanya hoax semata ya, agar warga Aceh semakin marah ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, kita harus benar-benar hati-hati terkait upaya adu domba dan provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu selama ini yang memanfaatkan momen musibah yang melanda Aceh tersebut ya. Selain itu teman-teman, juga ada kabar bahwa pemerintah Australia meminta kembali bantuan senilai 13 triliun untuk bencana tsunami Aceh 2004. Nah, loh ya kan? Kalau sudah seperti ini gimana? Siapa yang mau mengembalikan? Kalian kan suka tuh menerima bantuan dari luar negeri. Tolak bantuan dari negara Republik Indonesia. Kami meminta bantuan dari negara asing. Kau celak ya. Ingat loh ya. Bantuan dari negara asing itu selalu ada udang di balik batu di kemudian hari. Tujuannya murni kemanusiaan, tapi lain kali di waktu yang berbeda jika mereka butuh bantuan, mereka akan menagih itu. Kalau sudah begitu, siapa yang mau mengembalikan dana 13 triliun itu? Makanya jangan terlalu bangga lah kalau dibantu asing ya. Dibantu pemerintah pusat malah ditolak, disuruh bawa pulang. Tapi minta-minta, mengemis-ngemis kepada pemerintah asing, kepada negara asing, kan aneh. Koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. dengan adanya bencana banjir di Aceh dan di Sumatera, mudah-mudahan rakyat Aceh dan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Tunggu dulu Pak, sebelum kulanjutkan, Aceh sama Sumatera Bapak bilang. Aceh itu Sumatera Pak. Nanti lihat di peta Pak ya, Aceh itu Sumatera. Terbuka mata kembali untuk melihat bagaimana sikap dan tanggung jawab negara pura-pura Indonesia Jawa terhadap kita. Dan bagaimana sikap dan tanggung jawab pejabat-pejabat negara pura-pura Indonesia Jawa terhadap kita. Mereka datang ke tempat kita hanya untuk melihat-melihat saja. Mereka membiarkan kita kelaparan. Mereka membiarkan kita hidup dalam kegelapan. Mereka membiarkan kita hidup dalam kehausan. Dan mereka membiarkan mayat-mayat berkelimpangan di jalan. Lewat video ini, saya beritahukan kepada seluruh rakyat Aceh dan bangsa-bangsa lain yang ada di luar Pulau Jawa.
Indonesia itu walaupun sebuah negara yang pejabatnya rata-rata memakai peci, bahkan di antara mereka sudah naik haji berapa kali. Tapi Indonesia itu bukan sebuah negara baldatun toibatun warabul gafur. Indonesia itu sebuah negara yang zalim luar biasa. Maka dari itu saya tidak segan-segan mengatakan pejabat-pejabat Indonesia mulai dari presiden sampai ke bawah rata-rata iblis semua. Kita-kita yang ada di luar Pulau Jawa bergabung dengan Indonesia betul-betul bunuh diri. Ini semacam provokasi sih. Padahal pemerintah udah memberikan atensi yang luar biasa juga di bencana ini. Pak, hati-hati Pak. Kayaknya video Bapak semua rata-rata kulihat provokasi isinya. Jangan nanti setelah diproses Bapak bilang kriminalisasi. Padahal Bapak ngomongin tak apa-apa. Satu paragraf dari saya ya mengomentari si bapak-bapak di bagian depan tadi ya kan, yang latar belakangnya adalah sebuah bendera sebuah pergerakan tertentu di wilayah Sumatera paling ujung sana ya kan. Saya sampaikan ini adalah seorang dalam tanda kutip ya kerupuk kotor ya. Ini adalah seorang kerupuk kotor yang berdomisili di luar negeri. Dia memang berasal dari Aceh, tapi kewarganegaraannya sudah bukan orang Indonesia lagi, ya. Kewarganegaraannya bukan warga negara Indonesia. Ya, dia bacotannya macam kayak gitu, memang suka memprovokasi agar rakyat Aceh itu melakukan perlawanan lagi gitu loh. Meminta haknya, meminta status kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, ini salah satu kerupuk kotor yang berada di luar negeri, bukan korban bencana. Ya, makanya enak aja bacotannya itu, karena dia nggak menjadi korban bencana itu. Lanjut. Kenapa ya Aceh meminta bantuan ke lembaga PBB, sedangkan Prabowo mengatakan negara masih sanggup mengatasi bencana ini? Kok nggak selaras ya? Jadi yang bener yang mana nih? Negara masih sanggup atau Aceh memang butuh bantuan internasional? Jadi begini, pemerintah Aceh mengambil langkah pada 14 Desember 2025. Mereka resmi mengirim surat kepada dua lembaga PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan dalam menangani pasca bencana. Nah, kenapa Aceh sampai meminta bantuan internasional? Menurut juru bicara Pemprov Aceh, langkah ini diambil karena kedua lembaga itu punya pengalaman besar dalam urusan rehabilitas dan pemulihan pasca bencana, termasuk pengalaman tsunami Aceh 2004, dan situasi Aceh kali ini dianggap sangat kompleks dan mendesak. Tapi meskipun sudah bersurat, mekanisme bantuan internasional diatur dan perlu persetujuan pemerintah pusat. Namun Prabowo pada sidang kabinet paripurna menyatakan bahwa bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena hanya terjadi di beberapa provinsi dan pemerintah masih sanggup. Kalau menurut kalian gimana? Nah, saya tidak bisa menyimpulkan teman-teman mana yang benar gitu kan. Tapi kalau misalnya pemerintah itu sudah siap menggelontorkan atau mungkin sudah mulai menggelontorkan ya 51,8 triliun ya. Itu totalnya nanti ya kan sampai pulih. Ya tentu tidak semuanya digelontorkan saat ini. Nah, tapi masyarakat Aceh merasa ya pemerintah tidak mampu. Nah, di sini kemungkinan besar terjadi miskomunikasi ya. Mispemahaman atau mungkin memang ada penyusup-penyusup yang memang sebagai kerupuk kotor gitu loh. Iya kan? Nah, yang memberikan kesan bahwa pemerintah pusat tidak mampu. Ya coba bayangin gitu loh, 51,8 triliun itu pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk pemulihan Aceh. Dikatakan tidak mampu, kemudian meminta bantuan luar negeri. Lah emang bantuan luar negeri itu jumlahnya berapa nilainya? Kemarin aja Tito Karnavian itu mengatakan nggak sampai 1 miliar, coba bayangin. Loh kok bisa pemerintah Indonesia dikatakan tidak mampu, sementara dana yang disediakan oleh pemerintah pusat 51,8 triliun. Bantuan luar negeri dari Malaysia menurut Tito Karnavian nilainya nggak sampai 1 miliar. Saya nggak ngerti bagaimana cara mereka berpikir gitu loh. Saya khawatir ya, sebetulnya ini adalah permainan oknum-oknum pejabat di daerah gitu loh, yang sengaja pembantuan pemerintah itu nggak disampaikan sampai ke yang berhak menerima, kemudian memprovokasi seolah-olah pemerintah pusat itu lalai atau tidak peduli. Ini dugaan saya. Lanjut. Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih tanda sudah menyerah. Bahkan gubernurnya membangkang imbauan Pak Prabowo yang melarang sumbangan asing. Awalnya Pak Prabowo ingin menjadi pahlawan karena dianggap bisa mengatasi bencana Sumatera tanpa bantuan negara lain. Tapi setelah kasus tenda BNPB viral yang dibangun menjelang kunjungan Pak Prabowo, BNPB klarifikasi kalau terdapat keterbatasan personel dan jumlah tenda. Tandanya negara sudah tidak mampu.
Untuk itu teman-teman Indonesia dari luar negeri bermaksud untuk memberikan donasi, tapi malah terhalang oleh bea cukai. Parahnya Mendagri Pak Tito Karnavian nyinyir karena negara Malaysia mengirim bantuan kurang dari 1 miliar yang tidak seberapa. Sementara itu Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf mempersulit dan mewajibkan penggunaan auditor bersertifikat jika berdonasi di atas 500 juta. Padahal donasi itu kebanyakan dari platform Kitabisa yang dapat izin ke Mensos dan bisa diketahui siapa nama donaturnya secara rinci. Anehnya Mensos mengancam akan memenjarakan donatur selama 3 bulan kalau nekat berdonasi tanpa izin ke Mensos langsung. Akhirnya Gubernur Aceh menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena ditinggal bupati yang umroh dan pergi karaoke. Menurut kalian kenapa ya negara lain disuruh investasi untuk IKN tapi dipersulit untuk donasi bencana? Aku bikin konten untuk rakyat, follow biar tahu akal-akalan para pejabat yang mau dianggap pahlawan. Tapi kalau kita tidak menerima bantuan asing, kita sanggup, Pak Gup. Pak Gup yakin kita sanggup atau gimana? Alhamdulillah Pak Presiden katakan sanggup, ya sanggup. Pak Gup gimana? Kita segera pusat ya. Kalau pemerintah Aceh sendiri gimana Pak Gup? Ya terserah aja, kita yang mana yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ya, kalau kamu bertanya kenapa negara lain disuruh investasi, kemudian kok bantuan bencana kok ditolak? Kau tengok video-videoku sebelumnya ya, kau tengok video-video di channel ini sebelumnya. Investasi dengan bantuan kemanusiaan itu beda, ya. Lagi pula, kau tadi kan juga menyebut ya bahwa ada juga bupati yang karaoke. Nah, itu yang seharusnya itu disorot. Karena bisa jadi ya bantuan sudah hadir, tapi nggak disalurkan ke warga yang berhak menerima. Karena banyak juga itu di media sosial itu, ya kan, konten-konten yang dibuat oleh rakyat Aceh di pedesaan, di pedalaman, di tengah hutan, ya kan, yang mengaku sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh tim SAR, oleh BNPB. Coba kau tengok tim SAR, BNPB itu ada di tingkat daerah, bukan di tingkat pusat. Artinya apa, ya? Pejabat di tingkat daerah saja itu tidak mau mengunjungi warganya gitu loh. Nah, bisa jadi jangan-jangan warga Aceh ini merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah pusat. Itu bukan karena pemerintah pusatnya, tapi karena oknum-oknum pejabat di daerah yang lebih memilih karaoke dan umroh daripada menyelamatkan dan atau membantu warganya yang dilanda bencana gitu. Ya, paham kalian? Dan barusan udah dijawab juga sama siapa namanya, yang terhormat ya, Gubernur Mualim gitu loh. Kita minta yang terbaik saja. Mau dibantu luar negeri, mau dibantu pemerintah pusat, yang penting bantuan. Nah itu bener. Yang terbaik bagi rakyat itu bantuan. Entah bantuan itu diberikan oleh jin, setan, iblis, nggak peduli. Ya, nasi tetaplah nasi, ya kan? Iya, lanjut. Tengok tuh, tengok mata kau itu. Mata kau yang suka-suka mengatakan meminta bantuan ke luar negeri, ngemis-ngemis ke luar negeri. Mencaci maki orang Jawa, mencaci maki pemerintah pusat yang sudah menggelontorkan bantuan pemulihan bencana Aceh senilai 51,8 triliun. Tuh, Sutralia meminta kembali bantuan 13 triliun. Tsunami Aceh 2004. Siapa yang mau mengembalikan? Jangan kau pikir bantuan itu gratis, tis. Iyalah gratis. Tapi esok hari, bulan depan, tahun depan ditagih itu. Barter. Kau dulu sudah pernah aku bantu. Indonesia, kau dulu sudah pernah aku bantu. Sekarang aku bantulah. Aku mau itu bikin perusahaan mengeruk emasmu itu di Kalimantan atau di mana itu, tolong izinkan. Kamu sudah aku bantu 13 triliun. Gitu. Siapa yang mau bayar macam kayak gini? Aduh. Lanjut. Aceh lo Nangalo sejahtera Aceh
selalu bersyukur Aceh Pusaka negara Ambo Ya, ini adalah foto Mualim ya, Gubernur Aceh yang sangat dihormati oleh rakyat Aceh semasa muda. Sepertinya semasa yang bersangkutan masih menjadi kombatan GAM ya, panglima perang. Dan di belakangnya tadi kita lihat bareng-bareng ya, backdropnya itu ada pesawat jet dan sepertinya seperti milik siapa itu? Ronaldo ya. Dan di badan videonya coba saya bacakan karena cukup kecil tadi ya. Tidak resmi bantuan dari Ronaldo ke Aceh. Mualim menangis kedatangan Ronaldo. Ditahan dari pemerintah Indonesia. Tidak boleh masuk ke Aceh. Satu pesawat Ronaldo di Singapura. Beneran nggak ini gitu loh. Jangan-jangan cuma hoax aja ya. Karena kita tahulah. Dalam dunia politik itu, apapun akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan reputasi seseorang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bisa jadi ini hanya sekedar hoax, ya. Yang tujuannya itu adalah makin membuat marah masyarakat Aceh. Nah, saya sendiri nggak tahu, ya kan? Coba kita tengok bareng-bareng ya. Kira-kira apa gitu, bener apa nggak berita ini, gitu ya? Lanjut. Jadi ini bantuannya Ibu? Terima kasih. Aku mau. But there is more. Oh, there is more. Thank you. Yeah, there is more. It's not only that. Thank you. Mau bertemu dengan masyarakat dulu atau langsung foto kita? Apa baiknya? Boleh kita sapa sebentar. Oke. Duduk dulu Ibu. Ya. Saya tadi menyampaikan kepada beliau, saya bawa orang Arab yang asli, kalau wali kota tidak asli. Arab asli. Asli. Ya. Kalau wali kota tidak asli. Asli. Bapak Ibu, kita semua berhadapan di depan Ibu Wakil Duta Besar United Emirat Arab. Ya, itu yang ada Dubai, Abu Dhabi, ya, beliaulah ambasadornya yang di Indonesia. Oleh karena itu kita minta sedikit ya, karena beliau sudah memberikan bantuan kepada kita minta sedikit sambutan dari beliau, boleh ya? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, on behalf of the UAE government, we are here today to show support for the government and the people of Indonesia in this hard time. Atas nama pemerintah Uni Emirat Arab, kami akan mengucapkan turut bela sungkawa atas bencana yang terjadi dan juga kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu. Our thoughts are with the families who are suffering from this crisis here in Padang, in Medan, in Aceh, and also we'd like to offer our sincere condolences for those who suffer lost in souls. Kami selalu berpikir dan hati kami bersama Bapak Ibu yang sekarang sedang mengalami musibah, dan kami kesini untuk mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi di Padang, Medan, dan juga Aceh. The UAE remains committed to support Indonesian government and people support for the relief of this crisis. Uni Emirat Arab berkomitmen untuk terus memberikan bantuan terhadap masyarakat atau rakyat Indonesia, terutama pada masa sulit yang terjadi sekarang. And we trust that Indonesia will recover under the leadership of His Excellency Prabowo Subianto from this crisis. Kami percaya bahwasanya Bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia akan mampu melalui bencana dan musibah ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.
And we are here today, it shows as an example and translation to our deep relation between our two nations. Keberadaan kami di sini adalah terjemah dari betapa kuatnya hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Our prayers and thoughts are with you, and inshallah you will recover from this. Doa kami selalu menyertai Bapak Ibu, dan kami percaya Bapak Ibu sekalian mampu melewati dan pulih dari bencana ini. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu lah pindah masuk ke rumah. Pak Mudenyo. Samantaro na ba ada yo? Yang permanen pun yo. Tapi basa sekolah dulu di. Jangan pindah dulu di. Anak-anak di mas sekolah. Beko Pak bikin di. Mantap. Kasih sawah jawa jadi. Kita pikirkan nanti. Ya, mau nanti bantuannya untuk Bapak Ibu. Beko sabar dulu siko. Jangan beko pindah, jangan dibangun rumah kalau lah di tepi sungai nah dulu. Loh, katanya tidak ada bantuan dari luar negeri. Katanya tertahan semua. Ini gimana nih? Saya juga bingung ini. Katanya bantuan luar negeri nggak ada, ditahan semua oleh bea cukai karena pemerintah Indonesia belum menetapkan bencana ini berstatus nasional sehingga tidak ada bantuan luar negeri yang datang. Nah, barusan kita tengok bareng-bareng bantuan dari Uni Emirat Arab ya, tidak menunggu status bencana nasional. Artinya kan bisa masuk, bisa memberikan bantuan. Berarti pemerintah Indonesia kan tidak membatasi, walaupun tidak menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional. Gimana nih? Katanya nggak boleh masuk semua. Pusing lah awak ya. Pusing saya macam kayak gini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.